Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Pertempuran pun dimulai. Kim Si-hoon, pimpinan dari pasukan Serigala Langit yang berisikan elit anggota Guardian, memimpin di depan. Adapun bagian tengah ada Cha Yong-ju beserta anggota lainnya. Mereka bekerja sama begitu baik dan Kim Si-hoon nampak begitu bersemangat. Kemampuannya benar-benar tidak diragukan lagi, yang mana bahkan anggota pasukan Guardian juga sampai tergagum dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kim Si-hoon. Dengan mudahnya ia membantai seluruh iblis yang menghalangi jalan, entah itu berasal dari neraka lingkaran ke-7 ataupun lingkaran ke-8. Adapun Kang Woo sendiri, ia sama sekali tidak ikut serta dalam pertempuran. Kang Woo hanya mengawasi dari kejauhan. Tentu saja ada alasannya, agar perkembangan para player bisa lebih baik lagi. Jika Kang Woo sampai turun tangan, maka pengalaman para player juga akan berkurang. Walau demikian, Kang Woo masih memiliki rencana sendiri yang harus ia lakukan. Setelah beberapa saat, akhirnya seluruh iblis berhasil disingkirkan. Anggota Menara Keadilan yang melihat sosok Katga di antara penyelamat nampak begitu senang. Setelah puluhan tahun, akhirnya mereka bisa terlepaskan dari siksaan para iblis yang memperbudak mereka. Dan saat bertemu dengan Katga, nampaknya pikiran semua orang langsung tertuju kepada satu hal, yaitu hasil penelitian yang telah mereka kerjakan selama ribuan tahun lamanya. Jadi tepat setelah dibebaskan, mereka pun langsung menuju ruangan lainnya untuk mengamankan buku-buku penelitian mereka. Tapi ternyata saat tiba di ruangan tersebut tidak ada yang tersisa. Kang Woo ada di sana dan menjelaskan ia meminta maaf karena saat tiba semuanya telah musnah. Ya, seluruh penelitian yang pernah mereka lakukan kini terbakar menjadi abu, dan itu membuat Katga marah. Ia bahkan sampai memarahi Kang Woo juga. Anggotanya langsung menenangkan Katga. Di sela-sela kemarahan tersebut, Kang Woo pun berkata, "Maafkan aku, tapi bagaimana jika kalian membuat penelitian lainnya? Bukankah seluruh catatan sudah tertanam di kepala kalian dan Korea akan membantu kalian sekuat tenaga dalam hal pendanaan?" Apa yang dikatakan Kang Woo memang benar. Mereka bisa melanjutkan penelitian karena hampir seluruh penelitian juga sudah tertanam di kepala mereka. Permasalahannya itu berarti mereka harus meneliti dari awal lagi. Tapi karena mereka putus asa, pada akhirnya setiap penyihir pun setuju. Walau demikian, Kang Woo memiliki syarat. Ya, pendanaan bukanlah hal yang mudah. Jadi Kang Woo pun ingin mereka membuat sebuah artefak untuk diperlihatkan kepada asosiasi agar pendanaan bisa turun sesuai dengan nilai yang mereka miliki. Sejujurnya para penyihir menjadi sedikit ragu karena itu adalah hal yang sama yang mereka lakukan saat menjadi tawanan kultus iblis, yaitu menciptakan artefak setiap hari tanpa jam kerja yang layak. Tapi Kang Woo meyakinkan mereka bahwa mereka bisa bekerja seperti layaknya pekerja yang ada di Korea. Tapi permasalahannya, pendanaan pastinya tidak akan turun begitu saja. Setidaknya paling cepat 6 bulan dan paling lambat 1 tahun. Tapi ada cara lain agar pendanaan bisa langsung turun, yaitu dengan cara meminjam terlebih dahulu.
atau katakan saja sebagai pinjaman kredit. Tentu saja para penyihir tidak mengetahui apa itu pinjaman kredit karena mereka hidup dari generasi ke generasi dengan cara tertutup. Dan Kang Wu pun perlahan menjelaskan itu sama halnya dengan kau meminjam di bank dan sebagai jaminannya adalah kredibilitas yang kau miliki. Seberapa besar uang yang dipinjamkan sesuai dengan kredibilitas si peminjam. Nah, mendengar penjelasan Kang Wu, para penyihir pun mulai memahaminya sedikit. Itu sama halnya dengan konsep meminjam di bank. Tapi permasalahannya saat ini mereka tidak memiliki kredibilitas apapun. Memang mereka adalah para penyihir yang handal, tapi permasalahannya bahkan saat ini mereka tidak memiliki sepeser kekayaan pun. Entah itu rumah, alat-alat penelitian, dan bahkan artefak, mereka sama sekali tidak memilikinya. Dan itulah yang membuat para penyihir frustasi. Tapi lagi-lagi Kang Wu memberikan secerca harapan dan berkata, tenang saja, ada cara lain, tapi bunganya begitu tinggi. Ini adalah konsep pinjaman dari pihak ketiga. Untungnya para penyihir memahami konsep bunga, tapi Kang Wu menjelaskan bunga per bulannya adalah 24% dan terus bertambah setiap bulannya. Tentu saja itu bukanlah jumlah yang kecil. Tapi dengan bantuan pihak ketiga pula, para penyihir bisa langsung mendapatkan dana. Sebelum menyetujuinya, para penyihir pun mulai berdiskusi. Haruskah mereka menerima tawaran pinjaman dari pihak ketiga atau menunggu sampai pendanaan dari Guardian muncul? Tentunya waktu adalah uang. Mereka tidak boleh menyia-nyiakan waktu karena harus melanjutkan kembali penelitian terkait dengan kebenaran yang telah mereka lakukan setelah sekian lama. Walaupun suku bunganya tinggi, tapi karena barang-barang yang mereka ciptakan juga adalah barang yang tidak biasa alias memiliki harga yang mahal, mungkin mereka bisa melunasi pinjaman tersebut dengan mudah. Apalagi para penyihir juga diyakinkan mereka akan bekerja layaknya pekerja di Korea. Dan Kang Wu juga menjelaskan untuk bisa mendapatkan dana yang lebih banyak, mereka hanya perlu menambah jam kerja, yaitu shift malam. Nah, mereka pun mulai berasumsi setidaknya setiap hari mereka bekerja 8 jam lamanya. Dan walaupun itu hampir sama dengan apa yang mereka lakukan di bawah kultus iblis, tapi setidaknya mereka memiliki waktu akhir pekan untuk dilakukan sebagai waktu penelitian. Dan pada akhirnya setiap penyihir pun setuju. Mereka pun menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, di mana mereka akan langsung mendapatkan kurang lebih 300 juta dolar setelah tiba di Korea. Beberapa bulan pun berlalu di sebuah bangunan yang merupakan pabrik pembuatan artefak. Nampak Katga begitu kelelahan, ia bahkan hampir saja pingsan. Ya, tidak ada hari kecuali membuat artefak. Mereka harus memasok artefak sebanyak-banyaknya agar bisa membayar bunga yang selalu bertambah. Siapa sangka mereka bahkan lebih tersiksa dibandingkan saat bekerja di bawah kultus iblis. Dan di saat itu pula Kang Wu pun tiba sambil menanya bagaimana kabar mereka. Melihat kehadiran Kang Wu membuat Katga marah. Ia pun murka karena merasa ditipu oleh Kang Wu. Ya, mereka lagi-lagi merasa seperti diperbudak karena harus bekerja setiap hari dan jam yang dikatakan oleh Kang Wu mengikuti jam kerja Korea, semua itu omong kosong. Kang Wu pun menjelaskan dengan santai bahwa ia tidak menipu Katga karena telah menjelaskan segalanya dan mereka juga setuju tanpa adanya paksaan. Adapun jam yang agak berbeda itu adalah resiko karena mereka harus membayar bunga yang selalu bertambah. Jadi semua itu adalah keputusan yang mereka buat sendiri.
Katga begitu muak dengan segala omong kosong Kang Wu karena jika demikian mereka tidak memiliki waktu sedikit pun untuk kembali melakukan penelitian karena hari-hari yang mereka lakukan hanyalah membuat artefak untuk bisa melunasi pinjaman mereka. Mendengar keluhan tersebut, Kang Wu pun berkata, "Tuan Katga, kenapa Anda begitu pusing? Kebenaran yang Anda cari itu adalah hal yang sederhana. Jika kau membutuhkan sesuatu, kau membutuhkan uang. Untuk mendapatkan uang, kau butuh bekerja. Dan untuk bertahan hidup, kau harus makan. Untuk makan, kau memerlukan uang. Jadi itulah kebenaran. Bukankah begitu simpel?" Tapi yang lebih menyebalkan adalah saat Kang Wu berkata, "Oh ya, sudah beberapa bulan semenjak kalian tiba di Korea. Jadi selamat datang di negara Korea." Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.